Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cit Asyura Yuzirma, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang dari Prodi Gizi. Di sini saya akan menyampaikan tentang obesitas. Saya akan menjelaskan tentang pengertian obesitas. Obesitas adalah kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi sehingga membuat berat badan berada di luar batas ideal. Obesitas terjadi karena asupan kalori yang lebih banyak dibanding aktivitas membakar kalori, sehingga kalori yang berlebih menumpuk ke dalam bentuk lemak. Terdapat beberapa macam cara melakukan klasifikasi terhadap obesitas. Metode yang paling banyak digunakan adalah menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Mengukur perbandingan antara berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter kuadrat pada rumus tersebut. Selain itu, berbagai macam cara dilakukan untuk menentukan obesitas, yaitu lingkar pinggang, rasio lingkar pinggang dan panggul atau RLPP, tebal lipatan kulit menggunakan alat ukur yang bernama Skidford, dan kadar lemak tubuh dengan alat BIA. Materi selanjutnya yaitu tipe obesitas. Tipe obesitas di sini dibagi menjadi dua, yaitu tipe gonoid atau PIR dan tipe android atau apel. Tipe gonoid yaitu penumpukan lemak pada bagian bawah tubuh seperti perut, pinggul, paha, dan pantat. Biasanya tipe ini terjadi pada perempuan. Untuk tipe android atau apel yaitu penumpukan lemak di sekitar dada, leher, dan muka. Untuk tipe ini biasanya terjadi pada pria. Dari selanjutnya yaitu faktor-faktor risiko obesitas. Yang pertama ada genetika. Genetika atau faktor keturunan termasuk penyebab obesitas yang sering terjadi. Faktor keturunan menjadi penyumbang utama karena gen memberikan instruksi pada tubuh untuk merespon perubahan di lingkungannya. Jadi, susunan genetik berpengaruh besar terhadap berat badan. Yang kedua ada usia. Masalah obesitas dapat terjadi dari anak-anak hingga lansia. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya usia, perubahan hormon dan gaya hidup yang kurang aktif dapat berisiko terhadap penyakit ini. Jumlah otot pada tubuh juga cenderung menurun yang bisa menyebabkan penurunan metabolisme. Oleh karena itu, orang dewasa termasuk lansia perlu mulai mengontrol pola makan dan menjadi lebih aktif. Faktor ketiga yaitu aktivitas fisik. Jarang berolahraga atau minimnya aktivitas fisik otomatis akan sedikit membakar kalori dalam tubuh. Kalori yang dibakar tidak bersebanding dengan kalori yang masuk sehingga kelamaan bisa memicu obesitas. Faktor yang keempat yaitu kurang tidur. Kurang tidur bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami obesitas. Tidak hanya pada orang dewasa, dampak ini juga bisa dirasakan oleh anak-anak sejak usia 5 tahun. Karena ketika kurang tidur akan terjadi perubahan cara kerja hormon di dalam tubuh. Perubahan tersebut membuat nafsu makan menjadi bertambah. Faktor selanjutnya yaitu faktor kelima, pola makan tidak sehat. Konsumsi kalori yang lebih banyak daripada yang dibakar tubuh tertentu dapat memicu kenaikan berat badan. Akibat dari pola makan tidak sehat dipengaruhi oleh pilihan makanan dan kebiasaan makan, seperti kurangnya konsumsi buah dan sayur, makan makanan berlemak berlebih, minum minuman manis, porsi makan yang berlebih, dan konsumsi cepat saji terlalu sering. Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi obesitas. Pada individu yang kekurangan uang untuk membeli makanan sehat atau tidak memiliki tempat yang aman untuk berolahraga, risiko obesitasnya bisa meningkat. Komplikasi penyakit obesitas ada diabetes tipe 2, jantung dan stroke, osteoartritis, hipertensi, dan sleep apnea. Selanjutnya ada pencegah obesitas. Yang pertama ada olahraga secara teratur, seperti olahraga kardio yaitu jogging, berenang, bersepeda, atau jalan kaki. Hal tersebut cara yang baik untuk membakar kalori serta meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Yang kedua ada mengurangi asupan gula.
Yang ketiga ada diet rendah karbohidrat. Nah, diet rendah karbohidrat ini sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Yang keempat ada cukup tidur. Cukup tidur ini merupakan salah satu kunci kestabilan berat badan. Jika kurang waktu tidur, akan lebih mudah mengalami kegemukan. Selain itu juga perlu mengonsumsi minum air putih. Yang kelima ada memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Nah, ini cara mencegah dan menghindari obesitas ini salah satunya dengan mengonsumsi makanan sehat dan tinggi serat seperti sayur dan buah. Sayur yang baik dikonsumsi itu diolah dengan cara direbus, dikukus, dan ditumis dengan sedikit minyak. Terus, untuk menghindari konsumsi buah-buahan yang mengandung energi tinggi seperti durian, nangka, alpukat, sawo, dan serikaya. Selanjutnya yaitu ada peningkatan aktivitas fisik. Selanjutnya ada pola asupan makanan, yaitu penurunan kalori sebesar 500-1000 kilokalori per hari. Yang selanjutnya ada kandungan karbohidrat, yaitu 50-55% dari kebutuhan kalori. Nah, jenis karbohidrat yang diasup sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, serealia, kacang-kacangan, biji-bijian. Dan hindari konsumsi bahan makanan sumber karbohidrat sederhana seperti gula pasir, gula merah, sirup, kue yang manis, coklat, permen, dan lain-lain. Selanjutnya ada asupan protein, yaitu sekitar 15-20% dari total kebutuhan kalori. Yang diutamakan itu konsumsi bahan makanan sumber protein rendah lemak seperti ikan, putih telur, ayam tanpa kulit, susu dan keju rendah lemak, tempe, tahu, dan kacang-kacangan yang diolah. Selanjutnya ada asupan lemak kurang dari 30%. Mengurangi konsumsi bahan makanan sumber lemak dengan cara pengolahannya itu digoreng dan menggunakan santan kental serta mentega dan margarin. Selanjutnya ada konsumsi serat 15-25 gram per hari seperti sayuran, buah-buahan, rumput laut, dan lain-lain. Yang terakhir ada konsumsi air yang cukup, yaitu sekitar 1 ml per kilokalori.